Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Muasoma, Prodi PAI dari semester 5E. Sini saya akan mempresentasikan pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik siswa sekolah dasar. Latar belakang penelitian. Dalam proses pendidikan, prestasi akademik siswa merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Prestasi akademik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, baik secara visual, auditori, maupun kinestetik. Gaya belajar ini memainkan peran penting dalam menentukan seberapa efektif siswa menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Identifikasi masalah. Pertama, perbedaan gaya belajar setiap siswa dapat memengaruhi cara mereka memahami materi pelajaran. Yang kedua, belum semua guru memahami dan menerapkan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan variasi gaya belajar siswa. Yang ketiga, rendahnya prestasi akademik pada sebagian siswa dapat disebabkan oleh gaya belajar yang kurang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, kurangnya pemahaman siswa terhadap gaya belajar mereka sendiri dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai prestasi akademik yang optimal. Yang kelima, terdapat kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana gaya belajar memengaruhi prestasi akademik siswa sekolah dasar. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada siswa sekolah dasar kelas 4 hingga kelas 6 di satu sekolah tertentu. Gaya belajar yang diteliti meliputi 3 tipe utama: visual, auditorial, dan kinestetik. Prestasi akademik diukur berdasarkan nilai rapor semester pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Penelitian ini tidak mencakup faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi prestasi akademik, seperti lingkungan keluarga, kondisi psikologi siswa, atau metode pengajaran guru. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik siswa sekolah dasar. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam prestasi akademik antara siswa yang menggunakan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Tujuan penelitian ada 2, yaitu menganalisis pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik siswa dengan fokus pada bagaimana masing-masing gaya atau visual, auditorial, dan kinestetik berkontribusi terhadap gaya belajar. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan prestasi akademik antara siswa yang mengadopsi gaya belajar yang berbeda. Konsep teori. Menurut Nur Gufron di dalam bukunya, gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Gaya belajar bersifat individual bagi setiap orang dan untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Dengan demikian, secara umum gaya belajar diasumsikan mengacu pada kepribadian-kepribadian, kepercayaan-kepercayaan, pilihan-pilihan, dan perilaku-perilaku yang digunakan oleh individu untuk membantu dalam belajar mereka dalam satu situasi yang telah dikondisikan. Macam-macam gaya belajar. Adapun macam-macam gaya belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu penglihatan. Yang kedua, gaya belajar auditorial, yaitu pendengaran. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu gerak. Penerapan teori gaya belajar audiovisual dalam pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Teori ini didasarkan pada pemanfaatan media yang menggabungkan elemen visual dan audio untuk menyampaikan informasi, sehingga dapat dijangkau berbagai gaya belajar siswa. Penelitian yang relevan. Nama: Rahmawati. Judul: Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar tahun 2020. Perbedaan.
Penelitian ini menekankan bahwa gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa. Hasil menunjukkan bahwa siswa dengan gaya belajar visual cenderung memiliki prestasi lebih tinggi dalam mata pelajaran yang memerlukan visualisasi seperti matematika. Nama: Setiawan M. Judul: Hubungan gaya belajar dengan hasil akademik pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Perbedaan: penelitian ini mengungkapkan bahwa gaya belajar auditori memiliki korelasi positif dengan prestasi akademik siswa dalam pelajaran bahasa. Sementara gaya belajar kinestetik cenderung mendukung prestasi dalam keterampilan praktek seperti olahraga dan seni. Semua penelitian di atas menunjukkan bahwa gaya belajar siswa mempengaruhi prestasi akademik mereka meskipun hasilnya dapat bervariasi, tergantung pada mata pelajaran yang dipelajari. Gaya belajar visual dan auditori seringkali dikaitkan dengan prestasi yang lebih baik dalam mata pelajaran teoritis seperti bahasa dan sains. Sedangkan gaya belajar kinestetik cenderung lebih efektif dalam pelajaran yang melibatkan aktivitas fisik atau praktik. Sedangkan penelitian saya menitik beratkan pada gaya belajar auditorial dan dampaknya terhadap prestasi akademik siswa sekolah dasar. Sementara kebanyakan penelitian ini mencakup ketiga gaya belajar atau mengabaikan gaya auditorial. Kerangka berpikir: gaya belajar merupakan cara atau metode yang digunakan individu untuk memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Terdapat 3 tipe utama gaya belajar, yaitu visual, yang artinya gaya belajar yang mengandalkan penglihatan, seperti gambar, diagram, dan tulisan. Yang kedua, auditori, adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran, seperti mendengar ceramah atau diskusi. Yang ketiga, kinestetik, merupakan gaya belajar yang mengandalkan gerakan dan pengalaman langsung seperti praktek atau simulasi. Hipotesis: berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya belajar dan motivasi peserta didik terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Jenis penelitian: agar dalam penelitian dapat terarah, maka dirumuskan pendugaan terlebih dahulu terhadap penyebab terjadinya masalah, yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya belajar dan motivasi peserta didik terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah lokasi fisik di mana penelitian dilakukan. Lokasi ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian, termasuk faktor geografis, ketersediaan sumber daya, dan keterbatasan praktis seperti waktu dan biaya. Waktu penelitian adalah rentang masa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data selama di lapangan. Waktu ini ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian, seperti waktu pengumpulan data dan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Ini mencakup semua individu, entitas atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Populasi tidak terbatas hanya pada manusia, tetapi juga dapat mencakup hewan, tanaman, atau elemen lainnya yang relevan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk meneliti
seluruh populasi, baik karena keterbatasan waktu, biaya, maupun sumber daya lainnya. Validitas dan reliabilitas. Dalam konteks penelitian, validitas dan reliabilitas adalah dua konsep kunci yang digunakan untuk menilai kualitas alat ukur dan hasil penelitian. Validitas ini merujuk pada sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur mampu mengukur apa yang harusnya diukur. Dengan kata lain, validitas menunjukkan keabsahan hasil pengukuran yang diperoleh dari instrumen tersebut. Validitas penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dari data yang dikumpulkan adalah akurat dan dapat dipercaya. Reliabilitas ini mengacu pada konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur. Dalam memberikan hasil, sebuah alat ukur dianggap reliable jika dapat menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Analisis data. Analisis data ini adalah proses sistematis dalam mengolah dan mengevaluasi data untuk menemukan informasi yang berguna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari pengumpulan data, pembersihan, pengelompokan, sehingga interpretasi akhir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.